Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar menentukan besarnya koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Yang mana video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, materi analisis, regresi, dan korelasi linear sederhana. Besarnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dinyatakan dengan koefisien korelasi. Jika variabel yang dihubungkan tersebut termasuk data interval dan sebaran datanya berdistribusi normal, maka digunakan rumus Pearson atau product moment. Rumus Pearson ini diberikan ini Rxy, nah seperti yang diberikan rumusnya ini. Rxy sama dengan N dikali sigma Xy dikurang sigma X kali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Besarnya koefisien korelasi antara dua variabel harus kita uji keberartiannya. Apakah koefisien korelasi yang dihasilkan signifikan atau tidak? Maka gunakan uji T dengan langkah-langkah yang diberikan ini. Yang pertama, merumuskan H0 dan HA. H0 yang dirumuskan yaitu rho sama dengan 0, artinya tidak terdapat korelasi yang signifikan antar variabel. HA-nya yaitu rho tidak sama dengan 0. Ya, ini terdapat korelasi yang signifikan antar variabel. Lalu yang kedua, menentukan nilai T hitung dengan rumus T hitung yang diberikan ini. Lalu yang ketiga, menentukan nilai T tabel. Nah, rumus T tabelnya ini lalu kita lihat di tabel T ya. Selanjutnya, kriteria ujinya itu H0 diterima jika T hitung besar sama negatif T tabel kecil sama T tabel. Jika dari hasil pengujian koefisien korelasi menghasilkan korelasi yang signifikan, ya, maka besarnya pengaruh antar variabel dapat dicari dengan koefisien determinasi. Nah, rumus koefisien determinasinya ini ya, D sama dengan Rxy dikuadratkan dikali 100%. Nah, kita masuk ke contohnya. Nah, contohnya ini contoh lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya, materi analisis regresi dan korelasi linear sederhana, ya. Maka lanjutan contohnya diberikan lagi di sini untuk korelasinya. Nah, untuk yang bagian A, ini disuruh menentukan besar korelasi antara rata-rata nilai SKHU dengan rata-rata nilai ujian saringan masuk. Yang B, ujilah apakah koefisien korelasi yang dihasilkan signifikan atau tidak. Yang C, jika ternyata signifikan, tentukan besar pengaruh rata-rata nilai SKHU dengan rata-rata nilai ujian saringan masuk. Nah, dibuat kembali tabelnya, ya, data yang diberikan kemarin di video sebelumnya itu, ya. Di sini ada nomor kolom nomor responden, ya. Jadi respondennya ada 8, yang kemarin yang sebelumnya di video sebelumnya itu sampelnya ada 8. Nah, lalu rata-rata SKHU yang menjadi variabel X-nya atau variabel bebas diberikan nilainya. Lalu rata-rata nilai tes masuk yang menjadi variabel terikat atau variabel Y. Lalu kita juga setelah menentukan atau menambah kolom XY. Nah, di video sebelumnya kita tulis kembali kolom XY, lalu kolom X kuadrat, dan ditambah kolom Y kuadrat, yang mana nilai-nilai ini nanti ya berguna untuk kita menentukan atau menyelesaikan bagian yang A. Nah, yang mana kita langsung saja menyelesaikan bagian A, yaitu menentukan besar korelasi antara rata-rata nilai SKHU dengan rata-rata nilai ujian saringan masuk, yang mana menggunakan rumus Pearson, yaitu Rxy, rumus Pearson yang diberikan tadi itu sama dengan N
ya, dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali lagi N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. N-nya ada 8, ya, sampelnya itu ada 8, atau kita lihat di nomor respondennya ini ada 8. Dikali sigma XY. Nah, kita lihat kolom XY, kita lihat jumlahnya 417. Dikurang sigma X. Sigma X, kita lihat kolom X, kita lihat jumlahnya 55. Dikali sigma Y, kita lihat kolom Y, kita lihat jumlahnya 60. Per akar dari N, ya. N itu 8 dikali sigma X kuadrat. Nah, kita lihat kolom X kuadrat, ya. Lalu kita lihat jumlahnya, 383. 383. Dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, kita lihat kolom X, kita lihat jumlahnya 55, kita tulis 55, dikuadratkan. Dikali N 8, dikali sigma Y kuadrat, kita lihat kolom Y kuadrat, kita lihat jumlahnya 456, dikurang sigma Y kuadrat, kita lihat kolom Y, kita lihat jumlahnya 60, lalu kita kuadratkan. Sama dengan, nah kita lakukan perhitungannya, 8 dikali 417 dikurang 55 dikali 60. Hasilnya itu, hasil akhirnya adalah 36. Per akar dari 8 dikali 383 dikurang 55 kuadrat dikali 8 dikali 456 dikurang 60 kuadrat. Nah, hasil akhirnya itu diperoleh 43,267. Nah, kita bagi hasilnya menjadi 36 dibagi 43,267 hasilnya 0,832. Sehingga kita peroleh besar koefisien korelasinya adalah sama dengan 0,832. Artinya besar korelasi antara nilai rata-rata nilai SKHU dengan rata-rata nilai ujian saringan masuk adalah 0,832. Oke, kita lanjut yang B. Yaitu, ujilah apakah koefisien korelasi yang dihasilkan signifikan atau tidak. Nah, untuk menyelesaikan bagian yang B ini, kita melakukan langkah-langkah uji tadi, yaitu yang pertama. Nah, yang pertama itu kita merumuskan H0. Nah, merumuskan H0 dan HA. Nah, rumusan H0 dan HA-nya itu sudah diberikan tadi. H0 yaitu rho sama dengan 0. Artinya tidak terdapat korelasi yang signifikan antar variabel. Nah, HA-nya yaitu rho tidak sama dengan 0. Artinya terdapat korelasi yang signifikan antar variabel. Lalu setelah kita rumuskan, kita menentukan nilai T hitung. Nah, T hitung. Rumus T hitung tadi diberikan yaitu, saya tulis kembali, R dikali akar N dikurang 2 per 1 dikurang R kuadrat. Sama dengan R sudah kita dapatkan hasilnya di bagian A yaitu 0,832, ya kan?
dikali akar N dikurang 2. N-nya 8 dikurang 2 dibagi 1 dikurang R kuadrat. 1 dikurang 0,832 dikuadratkan. Sehingga kita peroleh 0,832 dikali akar dari 8 kurang 2, 6 ya. Akar dari 8 kurang 2, 6 per 1 dikurang 0,832 dikuadratkan. Itu hasilnya 0,3073. Ya, kita kuadratkan dulu ini, lalu hasilnya nanti 1 kita kurang hasilnya ya, 0,832 kuadrat. Sehingga kita peroleh hasilnya akar dari, kita cari dulu yang ini ya, 6 dibagi 0,3073 itu hasilnya 19,495. Lalu diakarkan, nah hasilnya adalah 4,4153. Nah, jadi kalau saya tulis 0,832 dikali hasil dari akar ini yaitu 4,4153. Nah, kita kali ya, hasilnya itu adalah 3,674. Setelah kita tentukan T hitungnya, lalu kita langkah ketiga menentukan nilai T tabel. Nah, menggunakan tabel T ya, atau tabel distribusi T, itu kita buat T tabel sama dengan T alpha yang mana DK-nya itu sama dengan N dikurang 2. Maka T alpha-nya kita tetapkan 0,05 dikali T 0,05 dengan DK-nya N dikurang 2, 8 dikurang 2. Nah, itu kita peroleh T 0,05 dengan DK-nya 6. Nah, bisa dilihat di tabel T nanti ya, di kolom 0,05, lalu kita lihat di baris 6 ya. Kita peroleh nanti hasilnya, hasil di tabel yaitu 2,4469. Oke, yang belum bisa melihat T tabel ya, atau belum bisa membaca tabel distribusi T, silakan disimak video distribusi T. Selanjutnya langkah yang keempat, kita masuk kriteria uji, yaitu T hitung ya, besar sama min T tabel, kecil sama T tabel. Nah, karena nilai T hitung kita ya, T hitung kita yaitu 3,674 ya. T hitung kita 3,674. Ini besar dari T tabel ya, besar dari T tabel. Artinya nih kalau saya buat 3,674 besar sama dari min T tabel 2,4469. Lalu dia besar juga dari positif T tabelnya 2,4469. Maka di sini kita simpulkan bahwasanya kita menolak H0 ya. Nah, kita menolak H0 yang artinya menolak H0. Menolak H0 yang H0-nya ini tadi tidak terdapat korelasi yang signifikan antar variabel dan menerima HA. Nah, menerima HA. Menerima HA. Yang kita simpulkan bahwasanya dengan kita menerima HA yaitu terdapat korelasi yang signifikan antar variabel. Nah, sehingga karena dia
terdapat korelasi yang signifikan antar variabel, maka kita bisa menentukan koefisien determinasinya. Nah, angka kelima dengan rumus D sama dengan R X Y dikuadratkan dikali 100%. Nah, RXY dikuadratkan, R-nya tadi kita sudah dapatkan 0,832 dikuadratkan dikali 100%. Nah, ini 0,832 kuadrat, yaitu kita peroleh hasilnya 0,6922. Maka dikali 100%, kita peroleh 69,22%, yang artinya ini ya, artinya besar pengaruh rata-rata nilai SKHU dengan rata-rata nilai ujian saringan masuk yaitu 69,22%.